Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Zalfaimanda dari kelas 10 Pada video kali ini saya akan menceritakan hikayat Hang Tuah. Pada suatu hari yang cerah di desa Sungai Duyung, semua orang sedang ramai berbincang tentang raja baru yang dikenal baik hati dari negeri Bintan. Kabar tersebut terdengar sampai telinga Hang Mahmud. Hang Mahmud duduk di dalam rumahnya dan berbicara tentang kabar tersebut kepada sang istri Dang Merdu. Hang Mahmud mengatakan bahwa ia ingin pindah ke negeri Bintan, mengingat negeri Bintan adalah negeri yang kaya raya dan makmur. Suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bahwa ia melihat putranya, Hang Tuah, disinari oleh sinar rembulan. Hang Mahmud pun memberitahu kepada istrinya tentang mimpi tersebut. Dan mereka berdua berpikir dan percaya bahwa arti dari mimpi tersebut adalah sesuatu yang baik akan datang kepada Hang Tuah. Setelah sekian waktu, tibalah hari di mana mereka berpindah ke negeri Bintan. Di sana, Hang Tuah bertemu dengan 4 pemuda sebaya. Mereka adalah Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Mereka berlima sering bermain, menuntut ilmu, dan berburu bersama-sama. Dan di antara mereka berlima, Hang Tuah merupakan yang paling pandai, sehingga Hang Tuah diutus untuk menjadi pemimpin mereka. Suatu hari, Hang Tuah membantu Hang Mahmud untuk membuat kapal yang besar. Dan dari situ, Hang Tuah mendapatkan ide untuk merantau ke Laut Cina Selatan bersama keempat sahabatnya. Hang Tuah berpikir dengan mereka merantau artinya mereka akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Saat di perjalanan, mereka sangat terkejut dengan kehadiran kapal bajak laut. Bajak laut tersebut datang dengan tujuan untuk merampok harta Hang Tuah dan keempat sahabatnya. Namun dengan kepandaian Hang Tuah dan keempat sahabatnya, mereka berhasil mengalahkan perampok kapal bajak laut. Beberapa bulan kemudian, Hang Tuah dan keempat sahabatnya kembali ke Bintan. Dan saat di Bintan, terdapat pasukan perampok yang ingin merebut harta para pedagang di pasar. Mendengar kabar itu, Hang Tuah dan keempat sahabatnya langsung bergegas dan akhirnya berhasil mengalahkan perampok tersebut. Kejadian itu tersebar di seluruh penjuru Bintan. Hang Tuah dan keempat sahabatnya disebut sebagai pahlawan oleh warga di sana. Sehingga mereka berlima dijadikan hulu balang di kerajaan Bintan dan anak angkat oleh sang raja. Suatu hari, sang raja mengajak Hang Tuah dan keempat sahabatnya untuk mencari tempat sebagai pusat kerajaan. Setelah sekian waktu mencari, akhirnya mereka menemukan tempat yang tepat dan dinamakan sebagai Kerajaan Malaka. Baginda Raja berpikir bahwa ia ingin pergi ke kerajaan Indrapura untuk tetap menjalin persahabatan antar kerajaan. Sang raja di sana juga mencari pasangan yang akan menjadi istrinya kelak, dan ia meminang anak bendahara Sri Benua yaitu Tun Teja, namun ditolak. Lalu suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya diutus oleh sang raja untuk pergi ke kerajaan Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Selama berada di Majapahit, Hang Tuah terkesan dengan putri Raden Galuh Mas Ayu, anak dari Sri Batara Majapahit. Lalu, Hang Tuah teringat dengan Baginda Raja Malaka yang ingin memiliki permaisuri. Namun, Mahapati Gajah Mada tidak setuju atas pernikahan tersebut. Maka dari itu, Gajah Mada mengutus Tamingsari untuk menggagalkan Hang Tuah supaya tidak terjadi pernikahannya. Hang Tuah pun mengalahkan Tamingsari sehingga sang Raja Malaka dan Putri Galuh Mas Ayu dapat menikah. Saat kembali ke Malaka, Hang Tuah difitnah oleh seorang dayang. Ia mengatakan bahwa ia dirayu dan diganggu oleh Hang Tuah. Karena tuduhan tersebut, Hang Tuah pun diusir oleh sang raja. Akhirnya, Hang Tuah berpindah ke kerajaan Indrapura. Di sana, Hang Tuah bersahabat dengan Tun Teja. Suatu hari, Hang Tuah sangat terkejut saat Tun Ratnadiraja dan Tun Bijasura mengajak Hang Tuah untuk kembali ke Malaka serta membawa Tun Teja. Tiba di Malaka, sang raja menerima kembali kedatangan Hang Tuah. Hang Tuah pun kembali menjadi laksamana kebanggaan kerajaan Malaka. Setelah sekian tahun di kerajaan Malaka, Hang Tuah lagi-lagi mendapatkan tuduhan, sehingga sang raja menyuruh Tuan Bendahara untuk membunuh Hang Tuah. Tetapi Hang Tuah tidak dibunuh oleh Tuan Bendahara, melainkan Hang Tuah disuruh untuk mengungsi ke hulu Malaka. Setelah kepergian Hang Tuah, sang raja mengutus Hang Jebat untuk menjadi laksamana. Dan sang raja memberikan keris Tamingsari titipan dari Hang Tuah sebelum kepergiannya lewat perantara Tuan Bendahara kepada Hang Jebat. Tetapi disayangkan, Hang Jebat melakukan pemberontakan dan kegaduhan di pasar, sehingga sang raja pun gusar melihat perilaku Hang Jebat. Sang raja percaya bahwa Hang Tuah meninggal, melainkan mengungsi di kediaman. Maka ia mencari akal untuk mengalahkan Hang Jebat, mengingat yang bisa mengalahkan Hang Jebat hanyalah Hang Tuah.
Namun, Tuan Bendahara mengatakan bahwa Hang Tuah masih hidup. Lalu, sang raja akhirnya menyuruh Hang Tuah untuk segera mengalahkan Hang Jebat. Setelah kejadian tersebut, Hang Tuah menjadi kepercayaan sang raja dan kembali diangkat menjadi Laksamana. Sekian waktu kemudian, Hang Tuah dan rombongan diutus untuk bepergian ke berbagai daerah seperti India dan Cina. Lalu setelah perjalanan itu dan telah kembali ke negeri Malaka, Hang Tuah menceritakan pengalaman perjalanannya kepada sang raja. Sang raja merasa bangga terhadap Hang Tuah. Berkat Hang Tuah, negeri Malaka dapat menjalin persahabatan dari berbagai negeri. Kemudian sang raja mengajak Hang Tuah untuk berwisata. Namun saat di perjalanan, mahkota sang raja tidak sengaja terjatuh ke dalam laut, sehingga raja pun berteriak. Mendengar teriakan sang raja, Hang Tuah langsung berenang dengan sekuat tenaga. Tetapi Hang Tuah tiba-tiba diserang oleh seekor buaya putih. Buaya putih tersebut akhirnya menyambar mahkota raja dan keris Namingsari, sehingga Hang Tuah kembali ke atas kapal dengan tidak membawa apa-apa. Setelah kejadian itu, sang raja menjadi pemurung. Pada akhir cerita, Hang Tuah bertempur dalam keadaan sakit keras untuk melawan Portugis. Dalam pertempuran itu tidak ada yang kalah atau menang. Hang Tuah tidak lagi menjadi laksamana, dan sang raja juga telah digantikan oleh anaknya, Putri Gunung Ledang. Sekian cerita hikayat dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.